Baik, saya akan membahas mengenai pengertian pasar modal, di mana definisi pasar modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Kemudian instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yang diperdagangkan berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya, baik instrumen pasar modal bersifat kepemilikan atau bersifat utang. Instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan diwujudkan dalam bentuk saham, sedangkan yang bersifat utang diwujudkan dalam bentuk obligasi. Adapun masing-masing jenis instrumen pasar modal adalah yang pertama saham. Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan, artinya si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Jenis-jenis saham dapat ditinjau dalam beberapa segi, antara lain dari segi peralihan, yaitu saham atas unjuk, di mana saham atas unjuk adalah saham yang tidak mempunyai nama atau tidak tertulis nama pemilik dalam saham tersebut. Kemudian yang kedua, saham atas nama adalah saham yang tertulis nama pemilik saham tersebut, dan untuk dialihkan kepada lain pihak diperlukan persyaratan dan prosedur tertentu. Kemudian yang kedua dari segi hak tagih, yaitu saham biasa. Saham biasa adalah bagi pemilik saham ini hak untuk memperoleh dividen akan didahulukan lebih dahulu kepada saham preferen. Kemudian yang kedua, saham preferen. Saham preferen adalah saham yang memperoleh hak utama adalah dividen. Kemudian obligasi. Surat berharga obligasi merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Kemudian jenis-jenis obligasi seperti halnya saham dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu ditinjau dari segi peralihan, yaitu obligasi atas unjuk dan obligasi atas nama. Kemudian dari segi jaminan, obligasi dengan jaminan dan obligasi tanpa jaminan. Kemudian ditinjau dari segi cara penetapan dan pembayaran bunga dan pokok, yaitu obligasi dengan bunga tetap, obligasi dengan bunga tidak tetap, dan obligasi tanpa bunga. Kemudian selanjutnya ditinjau dari segi penerbit, yaitu obligasi oleh pemerintah dan obligasi oleh swasta. Kemudian ditinjau dari segi jatuh tempo, yaitu obligasi jangka pendek, jangka panjang, dan obligasi jangka menengah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Kemudian selanjutnya ditinjau dari segi penerbit, yaitu obligasi oleh pemerintah dan obligasi oleh swasta. Kemudian ditinjau dari segi jatuh tempo, yaitu obligasi jangka pendek, jangka panjang, dan obligasi jangka menengah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pelaku pasar modal. Dalam kegiatan pasar modal, ada pihak yang menjadi pemain utama pasar modal. Mengapa dikatakan pemain utama pasar modal? Karena pihak-pihak inilah yang paling berperan dalam perdagangan efek. Pemain utama pasar modal tersebut terdiri dari 5 pelaku pasar modal. Yang pertama yaitu emiten, di mana emiten adalah pihak yang melakukan penjualan surat-surat berharga kepada masyarakat atau go public dengan cara menerbitkan efek berupa saham atau obligasi di bursa. Emiten dapat berasal dari pihak swasta atau badan usaha milik negara. Yang kedua yaitu investor. Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan go public yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga. Yang ketiga yaitu penjamin emisi. Penjamin emisi biasanya disebut sebagai underwriter. Penjamin emisi merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan go public
sampai batas waktu tertentu. Peran penjamin emisi sebagai pelaku pasar modal bertanggung jawab eh, agar memperoleh dana yang diinginkan emiten. Yang keempat yaitu perantara perdagangan. Perantara perdagangan merupakan perantara perdagangan yang menjadi pelaku pasar modal juga disebut sebagai broker atau pialang, di mana peran broker atau pialang adalah sebagai perantara antara penjual dengan pembeli surat-surat berharga. Pihak dalam jual beli efek ada dua, yaitu pihak penjual atau emiten dan pembeli atau investor, sehingga dapat disimpulkan bahwa pialang atau broker adalah pihak yang menjadi perantara antara emiten dan investor dalam melakukan transaksi surat-surat berharga. Yang kelima yaitu manajer investasi. Manajer investasi adalah pihak-pihak yang kegiatan usahanya dikelola mengelola efek untuk para nasabah. Seluruh kegiatan pelaku pasar modal yang berkaitan di pasar modal dikelola oleh pihak ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, materi selanjutnya yaitu lembaga yang terlibat di dalam pasar modal. Di pasar modal, sebenarnya ada banyak lembaga yang membutuhkan satu dengan yang lainnya. Lembaga-lembaga ini mengatur kerja pasar modal agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mereka terdiri dari beberapa lembaga. Lembaga yang pertama yaitu pengatur pasar modal. Lembaga yang bertindak sebagai pengatur pasar modal di Indonesia yaitu Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam atas nama Departemen Keuangan. Yang kedua yaitu instansi pemerintah. Lembaga-lembaga atau badan pemerintah ditugaskan dan diperbantukan untuk mendukung dan memperlancar proses perdagangan efek di pasar modal. Sejak rencana emisi hingga penjualan efeknya. Instansi pemerintah yang terlibat dalam mekanisme pasar modal yaitu ada Departemen Teknis, Departemen Kehakiman, dan selanjutnya itu yang ketiga lembaga swasta. Selain lembaga pemerintah, lembaga swasta yang memegang peran penting dalam menunjang keberhasilan kegiatan di pasar modal yaitu yang pertama notaris, yang kedua akuntan publik, ketiga konsultan hukum, dan keempat badan penilai atau appraiser. Dan yang kelima, konsultan efek invent. Baik, itu tadi lembaga-lembaga yang terlibat di dalam pasar modal. Selanjutnya yaitu prosedur emisi. Prosedur emisi yang yaitu bagi perusahaan akan melaksanakan emisi baik saham maupun obligasi di pasar modal haruslah memenuhi persyaratan dan mekanisme yang berlaku dan telah ditetapkan di pasar modal. Prosedur dan persyaratan yang dimaksud ialah mulai dari persyaratan emisi hingga ke tangan investor. Kemudian dilanjutkan dengan penjualan dan pembelian saham dan obligasi di pasar perdana primer hingga di pasar sekunder. Prosedur dan persyaratan emisi harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, mulai dari masa tahap persiapan hingga berakhirnya emisi. Adapun prosedur dan tahapan emisi ialah yang pertama, tahapan persiapan, di mana sebelum melaksanakan penjualan saham atau obligasi di pasar modal, maka tahap pertama bagi perusahaan yang hendak mencari modal di pasar modal ialah mengadakan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Di dalam RUPS ini yang dihadiri para pemegang saham akan dibicarakan beberapa hal yang dimana tujuannya, jenis modalnya, jumlah modal, dan hal-hal yang berkaitan dengan emisi. Yang kedua yaitu penyampaian letter of intent. Hasil rapat yang telah disetujui dalam RUPS dituangkan dalam surat, kemudian diajukan ke Bapepam sebagai wujud hendak menerbitkan imbas di pasar modal. Penyampaian letter of intent mencakup yaitu pernyataan untuk emisi, jenis efek, nominal efek, waktu emisi, tujuan, data-data, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga yaitu penyampaian pernyataan pendaftaran. Langkah ini sehabis penyampaian letter of intent ialah penyampaian pernyataan pendaftaran, di mana pernyataan ini memuat informasi
Penyampaian registrasi memuat informasi-informasi antara lain data ihwal, administrasi dan komisaris, data ihwal struktur modal, kegiatan perjuangan emitmen, rencana emisi, penjamin, pelaksana emisi. Dan yang keempat yaitu evaluasi oleh Bapepam. Apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah terpenuhi, maka Bapepam akan melaksanakan penilaian terhadap dokumen-dokumen yang telah disampaikan. Penilaian oleh Bapepam mencakup pelengkapan dokumen yang harus ada dan dikatakan lengkap ketika mencakup pernyataan pendaftaran, anggaran dasar perusahaan, laporan keuangan, jenis surat perjanjian, surat pendapat dari segi hukum, laporan dari perusahaan penilai, jadwal, laporan, dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya persilahkan ke teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman-teman. Untuk materi selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang pasar perdana. Jadi saya akan sedikit menjelaskan bagaimana kemudian pasar perdana itu sendiri. Jadi pasar perdana atau biasa disebut dengan pasar primer merupakan aksi penawaran saham pertama kalinya oleh emiten kepada para pemilik modal dengan periode waktu tertentu. Kemudian pihak penerbit atau emiten akan menawarkan saham kepada pemodal sebelum saham itu kemudian diperjualbelikan di pasar sekunder. Istilah yang kemudian biasa digunakan oleh pasar perdana adalah initial public offering atau biasa disebut dengan go public. Kemudian ada dua pihak yang dilibatkan pada pasar perdana, yaitu calon emiten dengan penjamin emisi atau agen penjual. Kemudian investor yang tertarik untuk membeli saham pada pasar perdana itu biasanya akan ditetapkan dengan sistem penjatahan tertentu sesuai dengan pihak penjamin emisi. Harga saham yang ditentukan pada pasar perdana itu juga menjadi tanggung jawab penjamin emisi. Biasanya harga yang dinilai berdasarkan analisis fundamental suatu perusahaan yang akan go public. Kemudian perusahaan yang kemudian mendapatkan pendanaan dari sejumlah perusahaan yang kemudian mendapatkan pendanaan dari sejumlah saham yang dibeli para investor itu akan menggunakannya untuk kepentingan bisnis seperti mengembangkan bisnis, memperluas jaringan bisnis, meningkatkan produksi barang dan jasa, kemudian pelunasan utang perusahaan dan hal-hal lain yang kemudian berkaitan dengan bisnis perusahaan. Kemudian bagi investor yang tertarik untuk membeli saham, pasar perdana bisa menjadi pilihan saham yang dikoleksi sehubungan dengan pengenalan saham sebelum kemudian dialihkan ke pasar sekunder. Pembelian sejumlah saham tentu tidak akan dipungut biaya transaksi, sehingga cocok bagi investor untuk kemudian mengoleksi saham yang tengah melakukan IPO. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pasar perdana. Jadi untuk mengetahui suatu perusahaan yang melakukan IPO atau pasar perdana, kita kemudian bisa memahaminya dengan memperhatikan ciri-ciri dari pasar perdana. Ciri-ciri yang kemudian dapat kita ketahui jika suatu perusahaan tengah melakukan pasar perdana itu yang pertama, harga saham yang
yang tetap dan stabil. Kemudian tidak adanya biaya transaksi dan komisi. Kemudian transaksi hanya dilakukan untuk pembelian saham. Kemudian pemesanan hanya dilakukan melalui agen penjual. Kemudian adanya periode atau jangka waktu yang terbatas. Baik, untuk selanjutnya mengenai prosedur daripada transaksi pada pasar perdana. Yang pertama, setiap penawaran pasar perdana berupa saham atau obligasi kepada investor itu akan dilakukan melalui penjamin emisi atau agen penjual. Kemudian tata cara pemesanan produk pasar perdana akan dipublikasikan melalui surat kabar dan media lain agar sampai ke publik, meliputi harga penawaran perdana, masa penawaran, jumlah saham yang ditawarkan, dan informasi penting lainnya. Kemudian prosedur yang kedua itu ketika investor tertarik untuk memesan produk pasar perdana, yaitu saham atau obligasi, investor diharuskan untuk menghubungi agen penjual atau penjamin emisi efek dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian prosedur yang ketiga, setelah investor kemudian berhasil melakukan pemesanan sesuai dengan jumlah yang dipesannya atau sesuai dengan jumlah saham yang ditentukan, investor itu kemudian membayar sejumlah dana sesuai dengan jumlah harga saham. Kemudian untuk prosedur keempat, kemudian penjamin emisi efek atau agen penjual akan mengumumkan hasil penawaran umum kepada investor yang kemudian melakukan pemesanan. Kemudian untuk proses penjatahan saham dan obligasi atau disebut allotment akan dilakukan oleh penjamin emisi efek atau agen penjual efek. Kemudian selain itu jumlah saham yang dipesan jumlah saham yang kemudian dipesan oleh investor biasanya tergantung dengan jumlah pesanan yang kemudian tersedia serta jumlah saham yang ditawarkan. Jika jumlah saham yang ditawarkan lebih besar dibandingkan jumlah pesanan, maka investor akan mendapatkan jumlah saham sesuai dengan pesanan atau disebut dengan istilah undersubscribed. Sementara jika jumlah pesanan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka saham atau obligasi yang diberikan jumlahnya bisa kurang dari pesanan atau disebut oversubscribed. Dana yang kemudian sesuai dibayarkan akan dikembalikan sesuai dengan sisa pembayaran atau disebut dengan refund. Hal ini yang menjadikan investasi saham di pasar modal cukup menarik untuk kita pelajari dan kemudian ikut berpartisipasi dalam meraih keuntungan saat berinvestasi.